Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem kelas 9. Nah, bertemu lagi dengan Pak Irfan dalam pembelajaran kemuhammadiyahan di pekan yang keempat. Pak Irfan mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Pak Irfan minta doa juga semoga Pak Irfan dalam keadaan sehat walafiat pula gitu ya. Dan bertemu lagi di pembelajaran kelas online kita. Dan kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalian yang masih di rumah santai-santai silahkan untuk disambi bisa menyaksikan tayangan ini. Bagi yang pengen makan silahkan sambil makan. Bagi yang pengen mandi ditunda dulu nggak apa-apa ya, nggak harus mandi lah ya, nggak harus kelihatan mukanya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin kita sudah bahas 3 tokoh pimpinan Muhammadiyah yang sudah kita bahas satu persatu dari mulai Ahmad Al-Basir, kemudian mulai Amin Rais, dan juga mulai dari Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan di pembahasan yang ini. Samping Pak Irfan, ini ya, sudah ada foto di sini. Nah, fotonya siapa? Ada yang tahu? Ya, itu adalah Prof. Din Samsudin, mantan ketua ya, bukan mantan yang lain. Mantan ketua umum Muhammadiyah yang memimpin selama 2 periode dari tahun 2005 sampai 2015 karena satu periodenya 5 tahun, jadi kalau 2 periode 10 tahun. Kita lihat. Nah, nama lengkapnya beserta gelarnya Profesor Dr. Din Samsudin MA. Itu nama familiarnya atau nama terkenalnya. Kalau kita lihat nama lengkapnya Muhammad Sirajuddin Samsudin. Jadi dinnya itu Sirajuddin Samsudin. Nih, mantan ketua PP Muhammadiyah 2 periode. Ini salah satu ketua Muhammadiyah yang cukup memiliki masa jabatan yang lama sampai 10 tahun atau 2 periode, artinya beliau ketika memimpin sebagai ketua Muhammadiyah cukup amanah sehingga diberikan kepercayaan lagi pada masa pemilihan yang kedua atau muktamar yang kedua memimpin Muhammadiyah. Nah, baginya Islam adalah perdamaian. Karena apa? Beliau merupakan tokoh perdamaian yang menyebarkan nilai-nilai perdamaian dalam dakwahnya, sehingga harapannya umat Islam itu ya umat yang mampu menjauhi dari tindak kekerasan, saling menganiaya seperti itu. Jadi Islam yang sejuk lah, damai, mendamaikan, tidak malah justru sumber pertikaian. Kalau ada yang mengatakan Islam itu sukanya perang, ya enggak, kalau Islam tidak diperangi maka akan tidak memerangi pula gitu. Jadi jangan salah bahwa Islam itu mengajarkan kepada perdamaian, dan ciri khas dari Din Samsudin ini adalah mengajarkan, menampakkan wujud Islam yang cinta damai. Dan sekarang setelah menjadi ketua PP Muhammadiyah, dia menjadi ketua ranting di Muhammadiyah. Ketua ranting itu artinya dia setelah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, menjadi ketua tingkat tertinggi, sekarang dia menjadi ketua di tingkat terendah yaitu ranting. Namun begitu tidak masalah, sama-sama menghidupi Muhammadiyah dan sama-sama tetap berdakwah. Itulah profil dari Din Samsudin. Selanjutnya ini siapa? Kalau kalian lihat di buku Ismubah bagi yang kelas 9, mesti di belakangnya ada ini, tokoh beliau ini. Namanya siapa? Oke, kita lihat ini merupakan salah satu ketua umum yang sekarang masih aktif menjabat. Beliau merupakan Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Nah, beberapa waktu yang lalu dia belum profesor, tapi karena berkat ketekunannya dia dianugerahkan profesor di bidang ilmunya. Nah, itu ya. Jadi dia memiliki profesor, sekarang sudah menjadi guru besar, bukan guru yang badannya besar, tapi guru besar itu gelar kehormatan. Kalau kalian besok sekolah tinggi, pinter, menghasilkan manfaat untuk orang banyak, bisa kalian jadi profesor juga. Ya. Apa profilnya? Ketua PP Muhammadiyah 2015 sampai sekarang. Sebenarnya Muhammadiyah itu akan melaksanakan muktamar di Solo dalam waktu dekat ini, tapi karena adanya COVID diundur, kemungkinan sampai tahun 2022. Kita doakan semoga lancar dan sukses acaranya sehingga ditemukan tokoh-tokoh pimpinan yang selanjutnya meneruskan perjuangan Muhammadiyah gitu ya. Dan pada pemikiran yang dimiliki oleh Prof. Haidar Nasir, setidaknya beliau mengemukakan 3 dimensi ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah punya ideologi sumber nilai yang dipedomani. Yang pertama, ideologi Muhammadiyah sebagai sistem paham. Jadi yang sistem itu kan hal yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi pahamnya itu bersistem. 2, sebagai manhaj atau metode. Ideologi itu ya metode, jalan untuk menemukan berbagai
menemukan solusi dari berbagai tantangan dan juga tali pengikat antar unsur-unsur itu. Maka dari itu dalam Muhammadiyah kalau nanti kalian ditanyakan siapa tokoh yang menggagas tentang 3 dimensi ideologi, maka jawabannya adalah Haidar Nasir. Atau apa pemikiran Haidar Nasir? Yaitu mengemukakan 3 dimensi ideologi. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah bertemu secara langsung, melihat secara langsung di televisi atau yang lain. Nah, beliau sekarang tokohnya Muhammadiyah dan menjadi orang nomor 1 di Muhammadiyah secara struktur gitu ya. Nah, itu. Jadi inilah 2 tokoh yang kita bahas. Yang sebelumnya adalah Prof. Din Samsudin, yang sekarang adalah Prof. Haidar Nasir. Gelarnya prof semua ya gitu. Nah, jadi kalian memberikan semangat kalian. Bagi kalian yang punya cita-cita suatu saat pengen jadi ketua umum Muhammadiyah, silakan aktif berdakwah, aktif menebar kebaikan, aktif berorganisasi. Kalau di SMP, di IPM diikuti sampai jenjang selanjutnya, nanti naik akan bisa menjadi seperti Prof. Haidar Nasir. Barangkali bisa jadi profesor juga gitu ya. Itulah yang kita bahas anak-anak. Kemarin kita bahas 3 tokoh, sekarang kita bahas 2 tokoh. Kalau di kurikulum itu ada sekitar 13 tokoh. Karena kondisinya pandemi COVID, maka kita sederhanakan jadi 5 saja. Kita diskon agar tidak terlalu banyak karena kalian harus belajar di rumah dengan kuota agar tidak terlalu banyak. Itulah yang bisa Pak Irfan sampaikan. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan kita selanjutnya akan membahas lebih lanjut atau bisa juga nanti kita akan gunakan sistem latihan soal untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami ataukah belum. Kalau sudah lanjut, kalau belum silakan bisa direview lagi materinya. Kalau ingin ditanyakan hal yang berkaitan dengan pembelajaran, silakan bisa WA Pak Irfan atau komen di video ini atau juga bisa komen di Google Classroom-nya ke Muhammadiyahan kelas 9. Itulah yang bisa Pak Irfan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.